Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan inilah kita memiliki iman yang terus bertumbuh, terus dibangun dan dikuatkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita, yang menjadi pedoman hidup, yang menjadi penolong yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa. Kita minta supaya kuasa Tuhan yang akan membukakan kebenaran ini bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan dan rahmat dan anugerah kasih setiamu ya Tuhan. Segala berkat-berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bukakan, singkapkan dan nyatakan bagi kami. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 14 ayat 1-3. Saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita sering mendengar ya khotbahnya, kenapa Yesus naik ke surga? Ya karena dia dari surga, dia kembali ke asalnya. Dan dialah pribadi yang datang dari surga ke dunia dan kembali lagi ke surga. Untuk apa? Nah, di antaranya kita baca tadi, ya, supaya kita jangan gelisah dan kita jangan lagi menjadi ragu atau khawatir. Sebab dikatakan di rumah Bapakku, ya, banyak tempat tinggal dikatakan. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Banyak orang bingung. Bahkan ada beberapa orang pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya kalau mati besok bagaimana? Jalannya bagaimana? Apakah saya bisa ke surga atau neraka dan sebagainya? Ada kegelisahan, ada ketakutan. Ya kebetulan yang bertanya sekarang sudah pulang duluan. Dan tetapi sebelum beliau ini berpulang meninggalkan dunia ini, sempat bertanya dan saya jawab satu hal, jangan gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Sesungguhnya Yesuslah jalan itu. Bahkan Tuhan Yesus berkata akan menyediakan tempat. Dikatakan bahwa dia pergi ke situ, ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut. Nanti di sana bagaimana? Aku tinggal di mana? Itu sudah tidak perlu dikhawatirkan. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa. Begitu besar kasih Tuhan. Sehingga saking besar kasihnya, Dia ingin supaya ya membawa kita. Di mana Dia berada, kita pun berada. Artinya di tempat Tuhan Yesus ada, itulah kita akan juga berada. Di mana itu? Di surga. Hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Dan Yesus di surga menyediakan tempat bagi kita. Saat nanti kita kembali pulang, setelah selesai dunia ini, maka kita pun akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Saat di dunia ini kita nggak pernah lihat Yesus secara langsung mungkin, ya, karena kita tidak di zaman dulu. Tetapi nanti kita akan bersama-sama di sana, ya, ketika sudah tiba waktunya.
Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, jangan ada lagi keraguan atau kebimbangan. Ya, Yesuslah satu-satunya jalan. Bahkan dari begitu banyak nabi-nabi Tuhan, ya, hanya Yesus yang berani mengatakan, aku pergi ke situ menyediakan tempat. Yesus juga yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada nabi yang lain. Sekelas Musa, Daud, Abraham, semua tidak ada yang berani berjanji seperti itu. Tapi Yesus bukan sekedar nabi, dialah Mesias, dialah juru selamat, dialah Tuhan sendiri yang ingin menyelamatkan kita umat manusia. Karena begitu besar kasihnya, ya, kita tahu ayatnya, ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Di mana? Di surga yang tempatnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita semua orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan, kuatkan hatimu. Jangan ada keraguan, jangan gelisah, jangan goyah imanmu. Ya, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu yang saat hari ini kita peringati. Ya, dia naik ke surga. Ya, setelah menyelesaikan rangkaian pelayanan di dunia, setelah dia disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit kembali, pada akhirnya dia, hari ini kita peringati, naik ke surga. Ini juga peristiwa nyata karena disaksikan banyak orang. Jadi segala peristiwa yang terjadi tentang Tuhan Yesus yang dicatat di kitab suci, ada saksi-saksinya. Sehingga kita tidak perlu meragukan akan hal itu. Dan kita percaya Yesus yang naik ke surga ini sesuai dengan janjinya akan datang kembali. Tadi kita baca ayatnya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini ya, akan tiba waktunya Yesus datang kembali. Kita sedang menantikannya, bukan Natalan lagi, ya, nggak lahir lagi di Bethlehem, tapi dia datang di awang-awang. Ya, nanti dia akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan ada keraguan lagi, jangan gelisah seperti dikatakan Tuhan Yesus, tapi percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang saat ini menyediakan tempat bagi kita semua. Sehingga ketika tiba waktunya nanti sudah ada tempat bagi kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir lagi sebab Tuhan sudah menyediakannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa hari ini ibadah, ya, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau naik ke surga dan Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami. Setelah semuanya selesai, Engkau akan datang kembali dan Engkau akan membawa setiap kami untuk datang kepadamu, untuk bersama-sama dengan Engkau di surga. Sebab Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau inginkan supaya setiap kami tetap berada di mana Engkau berada, yaitu di surga. Kiranya Roh Kudus meneguhkan, menguatkan iman kami semua, dan tetap setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk membawa kami ke surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa hari ini tuntun kami, sertai kami, segala aktivitas, juga ibadah dan pelayanan kami dalam penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus. Tuhan Yesus berkati. Amin.